نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى fi sahihihi, masih dalam keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah an Adi wa huwa ibn Thabit qala haddatsana al-Bara ibn Azib qala ra'aitu al-Hasan ibn Ali ala atiki an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Al-Bara ibn Azib mengatakan, aku pernah melihat Al-Hasan duduk di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengatakan, Allahumma inni uhibbahu fa ahibbah wa ahbib man yuhibbuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, ya Allah, sungguhnya aku sangat mencintainya, dan cintailah dia ya Allah, dan cintailah siapa saja yang mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib dengan dua doa. Satu khabar, dua doa. Kabarnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Doanya, Allahumma ahibbah, ya Allah cintailah dia. Yang kedua, wa ahbib man yuhibbuh, dan cintailah siapa saja yang mencintai dia. Mencintai Al-Hasan dan Al-Husain. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abu Bakr bin Nafi'. Qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Adi wa huwa ibn Thabit anil Bara qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an Al-Hasan ibn Ali ala atikihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Sama riwayatnya dengan riwayat yang pertama. Nah, sahabat siapa ini yang dibicarakan di sini? Nah, sahabat siapa? Sahabat siapa? Siapa? Yang ngantuk? Sahabat siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Abdullah bin Ar-Rumi, di kalangan orang-orang Syiah mereka memanggil bahwasanya Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Az-Zahra artinya bunga, dalam arti Fatimah Az-Zahra adalah anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Batul adalah wanita yang tidak beranak atau yang tidak bersuami. Maryam Al-Batul. Maryam Al-Batul, wanita yang tidak menikah. Kemudian mereka mengatakan Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tetapi memang seperti itu, namanya juga agama
yang dibangun di atas hawa nafsu mesti bertentangan antara satu dengan yang lain. Qala haddatsani Abdullah bin Rumi al-Yamami wa Ayyash bin Abdul Azim al-Anbari al-Anbari qala haddatsana An-Nasr bin Muhammad qala haddatsana Ikrimah wa ibn Ammar qala haddatsana Iyas an Abi Abdullah. Berat banget kepalanya kamu ditahan. Kenapa sih ngantukan banget? Wahidi. Qala ana abihi qala laqad kuntu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wal Hasana wal Husain baglatahu syahba hatta adkhaltuhuma hujratan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha qaddamahu wa hadha khalfah. Kata Al-Bara ibn Azib dari Abi Ayyash, beliau mengatakan saya pernah menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas kuda Asy-Syahba. Sudah terbiasa namanya memberikan nama kendaraan dari zaman dahulu. Kuda diberi nama Asy-Syahba. Kata beliau, mereka bonceng bertiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah, kemudian salah satu Al-Hasan di depan atau Al-Husain di belakang atau sebaliknya, sampai masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan pertama kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Yang kedua, barakallahu fikum, dalam hadis yang sebelumnya menunjukkan bolehnya mengungkapkan rasa cinta kepada seseorang. Inni uhibbuk fillah, saya mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni uhibbuh, ya Allah, aku sangat mencintai anak ini yaitu Al-Hasan. Dan beliau kemudian mendoakan, ya Allah, cintailah dia dan cintailah siapa saja yang mencintai dia. Qala babu fadaili ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab keutamaan ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang menunjukkan keutamaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jelas ucapan yang salah. Terlalu berlebihan. Dia melihat orang-orang yang di Indonesia misalnya yang mengaku keturunan Nabi, tapi perbuatannya sangat jauh dari Nabi. Bahkan banyak yang enggak sholat, minta-minta, ceramah-ceramah juga isinya cacian, makian, celaan. Bahkan kadang-kadang mereka enggak tanggung-tanggung, yang diserang adalah lambang negara, istana, dibilang iblis, macam-macam. Intinya dari ceramah-ceramahnya, bahkan dari mulutnya, dari kalimat-kalimatnya, sangat jauh dari kesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah orang Quraisy kafir, tapi beliau tidak pernah mencerca, tidak pernah mencela, memaki mereka. Abu Jahal taghut, Abu ini, Abu Lahab, enggak ada. Fokus kepada dakwah kebaikan sampai pada akhirnya Allah menurunkan Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab, itu beliau baca. Tetapi kalau dilihat dari orang-orang yang mengaku turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir bisa dipastikan 100%. Bahkan kalau ada seandainya boleh lebih dari 100%, jauh dari darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam setitik saja, mesti paling tidak akan pengaruh itu darah.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Kalian memilih yang terbaik dalam memilih benih, yakni pasangan hidup kalian, karena sesungguhnya ras itu adalah najis. Artinya ras itu kalau sudah jelek turunannya hampir bisa dipastikan seperti itu. Ras itu kalau sudah baik turunannya pun akan terbawa. Gak usah jauh-jauh lihat di Indonesia. Padahal tidak seberapa lama berkembang PKI di Indonesia. Diberantas oleh Pak Harto dan pasukannya, Allahyarham. Gak seberapa berkembang PKI. Tapi coba lihat, ketika orang yang terpengaruh atau bahkan memang bapaknya bukan lagi terpengaruh, memang dia terbawa gembongnya dia. Lihat anak turunannya, subhanallah. Walaupun dia ke Islam, tapi tetap darah-darah pengkhianat itu ada. Darah-darah pengkhianatan kepada NKRI, darah-darah apa namanya, kejelekan kejahatan itu ada. Padahal sudah Islam, sudah rajin salat ya. Tapi itulah darah. Fa innal irqa dassas. Tetap. Nah, jadi kalau orang turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti akan terlihat dong dari perilakunya. Mesti akan terlihat dari perilakunya. Turunan orang yang baik, mesti barakallahu fikum, paling tidak ada darah baiknya. Tapi kalau dilihat subhanallah, ceramahnya makian, celaan, cercaan, ngacaukan negara, nantang perang, menghujat pemerintah, menantang pemerintah, sangat jauh dari sangat jauh dari darah atau norma-norma Islam, sehingga orang pun terbawa dengan kejadian-kejadian seperti ini sampai kemudian mengingkari mulai kepalanya mulai sampai kemudian mengingkari hadis-hadis keutamaan ahlul bait. Salah juga. Keutamaan ahlul baitnya Rasulullah itu ada. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah sebutkan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla hendak menghilangkan dari kalian wahai ahlul baitnya Nabi ar-rijs, perbuatan-perbuatan yang kotor. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Itu ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin mensucikan kalian. Dan itu sudah tradisi Arab, bukan hanya agama. Jadi kalau kita berbicara masalah sebelum datangnya Islam, yang namanya Arab itu mengenal nama-nama, istilahnya nasab-nasab yang mulia, syarif qaumi, ya. Bukan kemudian seenaknya ngasih yang penting turunan syarifah, panggilannya Ipeh. Kemudian tidak ada yang sudah seperti itu. Tapi kalau di dalam kalangan Arab yang namanya bangsawan, tokoh Quraisy misalnya seperti nasabnya Nabi SAW Banu Hashim, mereka pantang untuk berbuat kotor secara khusus zina, gak bakal. Karena mereka menjaga harga diri mereka. Gak perempuan, gak laki. Nah, mereka pantangan karena mereka menjaga nasab mereka, menjaga kesucian nasab mereka, dan juga turunannya pun seperti itu, akan jauh dari perbuatan yang kotor. Jadi ada keutamaan. Kalau ada yang mengatakan tidak ada keutamaan hadis, tidak ada keutamaan, bukan hanya hadis ya akhi barakallahu fiik. Di dalam Al-Qur'an pun ada. Di dalam Al-Qur'an pun ada keutamaan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena melihat orang-orang yang mengaku turunan kemudian kelakuan mereka jauh dari Islam, kemudian kamu ingkari secara hukum, enggak, salah. Jangan karena melihat bobroknya politik, misalnya di Indonesia ataupun di dunia,
Jangan karena melihat bobroknya politik terus kamu katakan politik itu bertentangan dengan Islam, politik itu haram. Tidak akan pernah Islam terpisahkan dengan politik. Tidak akan pernah barakallahu fikum Islam dipisahkan dengan politik. Bahkan Islam itu sendiri barakallahu fikum adalah asasnya politik salah satunya. Tapi kamu fahami dulu apa itu definisi politik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana al-umam tasusuhumul anbiya." Dulu para umat adalah selalu disiasati, dipolitiki oleh para nabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Was-siyasatu hiya al-qiyamu 'ala syai'i bima yuslihu." Itu politik. Yakni manage sesuatu, merawat atau menjalankan sesuatu dengan cara yang terbaik. Itu siasat. Ya, bagaimana supaya negara aman, tentram, negara ditakuti oleh dunia, di dalam kondusif keadaan, itu kan namanya siasat. Di dalam rumah pun bahkan ketika menghadapi istri, menghadapi anak, bahkan menghadapi untuk naruh, untuk nata rumah pun perlu siasat. Tapi karena dilihat siasat itu adalah kadzib, kebanyakan dusta, sehingga akhirnya dianggapnya seperti itu. Itu salah jelas. Membuang syariat agama karena melihat kenyataan yang rusak. Tidak. Justru diluruskan kalau memang itu adalah ada kaitannya dengan syariat lalu disalah paham. Naam. Qala haddatsana, ya jangan tidur dong. Jangan ngantuk-ngantuk, enggak boleh ngantuk. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wal lafdhu li Abi Bakar. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar an Zakaria an Mus'ab ibn Syaibah an Safiyah binti Syaibah qalat Aisyah radhiyallahu anha. Baik, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah termasuk ahlul bait? Termasuk ahlul bait. Naam, cuma ahlul bait yang tidak haram menerima sedekah. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirqun murahhalun min sya'rin aswad. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari di siang hari beliau keluar menggunakan kain yang bermotif kehitam-hitaman. Faja'a al-Hasan ibn Ali fa'adkhalahu thumma ja'a al-Husain. Kemudian datang Al-Hasan ibn Ali dan datang Husain ibn Al-Husain ibn Ali dan dimasukkan di dalam kainnya itu. Dirangkul di dalam kainnya. Fadakhala ma'ahu thumma ja'at Fatimah fadkhalaha thumma ja'a Aliyun fadkhalah. Naam. Enggak lama kemudian datang Fatimah masuk ya, di dalam tendanya, di dalam kemahnya Rasulullah. Enggak lama kemudian datang Ali bin Abi Thalib masuk juga. Qala thumma qala innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Naam, turunlah kemudian beliau kemudian membaca ayat ini. Dan ini menunjukkan kata Imam An-Nawawi huwa asyak wa qila al-adzab wa qila al-ithm. Qala ar-rizq ismun li kulli mustakdharin min amal. Ayat ini barakallahu fikum menunjukkan keutamaan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya kalau berbicara keutamaan ahlul bait bukan semata-mata nasab. Salah. Kalau ada orang mengatakan bahwa keutamaan ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah zat, nasab, orang jahil yang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya keutamaan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah zatnya, maka niscaya Abu Jahal, Abu Lahab lebih utama daripada kalian-kalian yang mengaku turunan Nabi misalnya di Indonesia. Beliau lebih dekat langsung, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya keutamaan
turunan Nabi itu adalah zatnya, nasabnya, maka Nabi Nuh, Kan'an bin Nuh yang paling mulia, dia anaknya langsung. Bahkan di dalam Al-Quran terjadi dialog antara Kan'an, ya bunayya, kata Nabi Nuh, tapi nggak ada gunanya. Kalau seandainya keutamaan itu adalah pada zat, maka niscaya yang paling utama adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi lalu apa kemudian ada manfaatnya? Nggak ada sama sekali. Bahkan ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diizinkan untuk memintakan ampun untuk ayahnya, Allah menolak. Allah Azza wa Jalla menolak. Wa astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Dia minta izin, diizinkan, tapi setelah itu ditolak. Jadi apa yang dikatakan sebagian orang bahwa kemuliaan nasabnya Nabi itu adalah zat, sampai sudah gila pun masih lebih mulia, bahkan sudah gila masih dipanggil wali, namanya wali majdub. Majdub itu artinya tersedot, artinya akalnya itu sudah tersedot karena dia fokus memikirkan Allah, memikirkan ibadah, ya itu, sehingga akalnya itu ini sudah wali majdub, akalnya sudah tersedot, sudah tertarik, karena dia fokus memikirkan Allah, mendekat, akhirnya akalnya tertarik sehingga dibilang wali. Sampai sudah gila pun nggak pakai baju sana kemari, dianggapnya masih wali, cari berkah, dikeramatkan. Yang bikin heran kadang-kadang, ya Allah, pribumi orang Indonesia sampai kapan mau jadi budak? Nggak puas dulu diperbudak oleh Belanda, dibikinin kereta-kereta oleh Belanda, kemudian pribumi jadi kudanya, menderek itu keretanya Belanda, sementara Belanda, company Belanda, mereka duduk di atasnya dengan santai, dengan istrinya mereka duduk, pejabat tinggi Belanda, sementara pribumi menggeret itu kereta-kereta buatan Belanda itu dibuat, bukan buatan Belanda, pribumi juga suruh buat. Jadi kuda, badan kurus, capek dicambuk, jadi kuda pribumi. Kok nggak bosan-bosan gitu loh kalau dia? Kok nggak bosan-bosan selamanya jadi budak ya? Diperbudak, ya. Bedanya apa dengan perbudakan Belanda? Perbudakan Belanda, Belanda di atas itu, mereka pribumi mendorong itu, kemudian nggak dikasih apa-apa. Lah ini sudah nggak dikasih apa-apa, malah disuruh cari duit, mintain duit. Yang bikin miris lah seperti itulah. Nah, dan itu semestinya kewajiban pemerintah untuk membenahi mental itu. Ya, kalian wahai pribumi sudah bangun, setiap 17 bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi mana jiwa kalian? Kok jiwa-jiwa masih jiwa perbudak itu, diperbudak. Masih jiwa-jiwa diperbudak. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau sudah ketemu cium tangan, salaman, bolak-balik cium tangan, cium lutut, cium telapak kaki. Pernah nggak kamu lakukan kepada orang tuamu, wahai saudaraku orang Indonesia? Bukan masalah fanatik, tapi coba bangkitlah kalian. Bangkitlah kalian dari jiwa perbudakan. Bangkitlah kalian dari jiwa feodalisme. Ketemu sudah nunduk-nunduk, cium tangan, bolak-balik, cium kaki, cium ini, cium itu, tunduknya. Tapi ketemu orang tuanya, la ilaha illallah. Pernah nggak kamu sama bapakmu, sama ibumu seperti itu? Sama pamanmu, sama bibimu seperti itu? Mau sampai kapan mental perbudakan seperti itu dipelihara coba? Yang penting pokoknya ini wali-wali majdub, wali kutub. Sholat nggak sholat, pokoknya yang penting katanya ini wali kutub. Wali kutub yakni yang kasyaf, memiliki ilmu luar angkasa sudah pokoknya, wali kutub. Orang-orang gila dianggap wali. Mau sampai kapan coba? Orang-orang gila, orang-orang yang nggak punya akal dikeramatkan dianggap wali. Ya Allah. Kadang-kadang itu yang bikin miris ngelihatnya, kok bisa seperti ini saudara-saudara kita orang Indonesia. Nggak bosan-bosan diperbudak oleh Belanda. Kemudian setelah diperbudak oleh Belanda, nggak perbudak oleh Jepang. Dan kemudian sampai sekarang Indonesia sudah mau diperjuangkan kemerdekaannya. Belanda, Jepang sudah hengkang dari Indonesia.
memperbudak diri sendiri. La ilaha illallah. Memperbudak diri sendiri. Duitnya dimintain, kasih berkah katanya, ngalap berkah. Hah? Disuruh selamanya jadi pelayan terus, selamanya jadi pelayan. Hah? Orang-orang yang katanya ngaku turunan Nabi, mereka duduk di depan mereka selamanya jadi pelayan. Selamanya, mau sampai mati pun, selama hidung kamu pesek, nggak bakal dapat gelar Habib sebanyak apapun duit. Kamu tetap aja paling keras diperalat. Kemudian bertanya mau sampai kapan? Sudah capek-capek berjuang biar bebas dari perbudakan, giliran sudah bebas malah menjerumuskan diri dalam perbudakan. Budaya feodalisme. Nunduk tunduk, la ilaha illallah. Nah, perempuan meninggalkan rumah tanpa izin suami, kadang pergi demi untuk menghadiri pengajian jauh-jauh. Ya subhanallah, kok bisa seperti itu? Mental-mental perbudakan. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.